Timnas Indonesia U19 berhasil membombardir gawang Filipina U19 dengan skor yang cukup meyakinkan. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Indonesia U19 tampil cukup percaya diri meskipun 11 pemain pertama yang diturunkan merupakan pemain lokal. Namun penampilan Arkan Kakak dan kawan-kawan cukup mengesankan. Filipina seakan tak bisa apa-apa dengan agresifnya sektor penyerangan skuad Garuda. Bahkan Filipina hampir tidak bisa menciptakan peluang di babak pertama. Hingga akhirnya Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dengan sangat telak. Pelatih Filipina shock lihat perkembangan sepak bola Indonesia, akui terkejut lihat tim asuhan Indra Syafri. Pelatih Timnas Filipina U19 Jose Ferre melontarkan pujian setinggi langit terhadap langkah Indonesia dalam mengembangkan pemain muda Timnas Indonesia. Menurutnya, sistem pembinaan di Indonesia patut menjadi contoh bagi Filipina. Ferre yang baru 3 bulan menukangi Timnas Filipina U19 melihat dengan seksama bagaimana Indonesia berinvestasi dalam pembinaan pemain muda. Dia menyebut regulasi Liga 1 yang mewajibkan tim untuk menurunkan minimal 3 pemain U23 merupakan langkah gemilang. Dia pun mengakui bahwa Filipina masih tertinggal dalam hal pembinaan pemain muda dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, Jose Ferre berharap negaranya dapat mencontoh Indonesia dalam mengembangkan sepak bola. Pujian Ferre terhadap pembinaan pemain muda Indonesia bukan tanpa alasan. Menurutnya, kerja keras Indonesia dalam mengembangkan talenta muda akan membuahkan hasil di masa depan. Dia pun yakin bahwa Indonesia akan mampu bersaing di level internasional di masa depan. Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Indonesia dalam hal pembinaan pemain muda. Hal ini memudahkan timnas untuk memilih pemain dan membentuk skuad yang lebih kuat. Di Filipina, kami belum memiliki level seperti ini di PFL atau pembinaan sepak bola junior, ujar Jose Ferre. Jose Ferre juga mengaku cukup terkejut dengan Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri. Menurutnya, skuad Indonesia generasi ini memiliki kualitas yang sangat bagus. Mereka memiliki pemain yang bagus. Saya sangat terkejut dengan kerja bagus tim Indonesia, apalagi mereka mempersiapkan turnamen ini dengan baik, jelas Jose Ferre. Respon Erick Thohir soal Martin Paes yang disebut Menpora bisa bela Timnas Indonesia bulan September. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respon soal kabar yang mengatakan bahwa Martin Paes dapat membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September mendatang. Kabar tersebut pertama kali diucapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Pada kesempatan itu, Menpora mengatakan bahwa Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September mendatang. Semenjak diungkapkan Dito, kabar ini sontak ramai jadi sorotan. Pasalnya, pencinta sepak bola tanah air memang sangat menantikan kehadiran Paes di Timnas Indonesia untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terkait hal tersebut, pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengaku sudah menanyakan langsung kebenarannya kepada Erick Thohir. Menjawab pertanyaan tersebut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pada bulan September Martin Paes belum pasti bisa dimainkan. Adapun saat ini PSSI masih terus berusaha agar kiper 26 tahun tersebut segera berseragam merah putih. Saya coba kontak langsung Pak Erick menanyakan apakah benar Pak Ketua menyampaikan sesuai seperti yang dikatakan Pak Dito. Saya bilang, selamat malam Pak Ketua, apa benar Martin Paes main bulan September? Saya kirim pesan ke beliau pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Beliau jawab pukul 22.35 waktu Indonesia Barat. Dijawab oleh Pak Ketua, belum bisa, dia masih diusahakan. Tapi diyakini dia bisa bermain di September. Kalau belum bisa main pada September, mungkin Oktober. Kalau tidak bisa Oktober, mungkin di November. Yang penting dia bisa mendapatkan hak bermain di Timnas Indonesia, jelas Bung Ropan. Gelandang Persib Beckham Putra berharap dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengungkap keinginannya untuk kembali membela Timnas Indonesia. Ia berharap bisa dipanggil Sintayong ke dalam skuad yang dipersiapkan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Gelandang berusia 22 tahun itu sejauh ini belum pernah mendapatkan panggilan ke tim senior di bawah asuhan Sintayong. Terakhir kali Beckham dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 dalam ajang Piala Asia U23 2024 lalu. Namun, dia urung bergabung karena mengalami cedera saat sedang membela Persib Bandung. Beckham terakhir kali bermain untuk Timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF U23 2023 lalu.
Kala itu adik dari pesepak bola Gianjola tersebut tampil 4 kali dengan catatan 1 assist. Dari situ pemain kelahiran Bandung itu belum lagi berkesempatan membela tim merah putih. Kendati demikian, Beckham tidak berkecil hati. Ia bertekad untuk terus bekerja keras dan menampilkan performa terbaik bersama Persib Bandung agar bisa kembali memperkuat tim nasional Indonesia. Beckham kerja keras terus, kalau ada rezekinya insya Allah saya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, alhamdulillah. Tentunya sih yang terpenting Beckham selalu memberikan yang terbaik di Persib. Untuk bisa bergabung dengan tim nasional itu adalah bonus, ujar Beckham Putra. Beckham pun berharap timnas Indonesia dapat meraih hasil terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan atau tanpa dia di dalam timnya. Harganya gila-gilaan, market value Justin Hubner malah naik meski tak dipakai di Sergio Osaka. Seperti yang diketahui, Justin Hubner resmi berpisah dengan Sergio Osaka setelah bergabung pada Maret 2024. Bek timnas Indonesia ini awalnya direkrut sebagai pemain pinjaman dari Wolves setelah tampil impresif di Piala Asia 2023. Kontraknya dengan Sergio Osaka seharusnya berakhir pada akhir musim J-League One 2024 yang saat ini telah memasuki pekan ke-23. Karir Justin Hubner di Sergio Osaka tidak berjalan mulus karena jarang mendapatkan kesempatan bermain penuh. Dia sering dimasukkan ke lapangan pada menit-menit terakhir. Hingga pekan ke-23, Hubner baru tampil 6 kali di J-League dengan hanya 1 penampilan dimulai sebagai pemain inti. Perlu dicatat bahwa dia bergabung dengan tim tidak pada awal musim. Meskipun Hubner dapat kesempatan menit bermain yang minim dan hanya seumur jagung dengan Sergio Osaka, market value-nya justru naik. Menilik dari laman Transfermarkt, saat ini market value Hubner ada di angka 350.000 euro atau setara dengan 6,8 miliar. Sebelum ke Sergio Osaka, pemain yang bermain di Wolves ini memiliki market value sekitar 3,5 miliar. Angka ini tentunya sangat baik karena market value Hubner naik sebesar 70% dibandingkan sebelum dipinjamkan ke Sergio Osaka. Akan menarik melihat karir pemain yang satu ini. Apakah nantinya dia bakal mengalami kenaikan lagi di sisi market value atau tetap di angka 350.000 euro?